melakukan hari-hari biasa. Dan karena emang awalnya aku ngerasa enak itu lewat sosmed, aku coba lagi lewat sosmed. Iya, terus akhirnya aku ketemu lagi sama cowok Amerika. Wah, Itu Amerika. banget. Dan aku Yang pun Amerika iya, Amerika pun kulitnya hitam. Amerika Latin. Apa? Amerikanya gimana ya? Oh sorry, Afrika. Oh, Afrika. Iya, dia hitam banget kak, hitam banget iya. gitu kan. Ya intinya hitam lah kak, aku juga nggak ngerti. Pokoknya dia tuh emang adat Afrika kan hitam kan, cowoknya kan. Terus akhirnya aku kencan sama dia. Kamu suka yang hitam? Penasaran aja sih sebenarnya. Hitam apa sih gitu loh. Saya deketin, dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kebetulan dia bisa dan aku bisa. Kita kencan lewat handphone itu kurang lebih berapa ya? Gak sampai 1 minggu kak. Karena aku emang nyuruh dia buat ayo dong cepet dong ke Indonesia gitu kan. Aku bilang kalau aku tuh kangen sama kamu, aku pengen meet sama kamu gitu kan. Padahal aku tuh pengennya tuh biar rasa nafsu aku tuh terlakuin gitu loh sebenarnya. Tapi kamu nggak pengen uang ya? Kamu Enggak. lebih ke nafsu gitu. Iya. Terus datang lah itu cowok. Terus akhirnya dia bilang oke, tunggu aku, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia datang tuh ke Indonesia. Terus akhirnya kan emang suami aku belum ada jadwal buat keluar kota, mau nggak mau aku ngajakin dia ketemu buat di apartemen. Aku bilang kalau udah sampai bandara telepon aku ya. Iya katanya gitu kan. Pas dia udah sampai bandara, karena emang dia nggak tahu di Indonesia tuh kendaraannya seperti apa, aku jemput, aku ajak ke apartemen tuh sama dia. Sudah ngajak ke apartemen, dia capek juga kan mungkin di perjalanan. Dan ini Apartemennya dia yang ini. dia yang bayar. Dia yang Jadi bayar. Kamu awalnya yang nyari. iya aku yang nyari. Terus akhirnya pas udah masuk ke kamar, cowok yang bener-bener sayang sama cewek tuh pasti kalau misalnya dia capek, pasti dia akan mau melakukan rasa nafsunya. Dan dia pun dibilang dia lelah katanya gitu kan, capek tapi dia mau melakukan itu sama aku. Dan aku pun Gimana nanti perbedaan? apartemen, melakukannya di apartemen. Gimana perbedaan dengan orang Arab itu? Gimana ya? Lebih gede juga. Wow, pas dibuka juga, wow aku sampai melotot kayak kemarin aja gue nggak bisa jalan loh, ini gue bisa mati kali ya. Terus kenapa kamu milih yang kayak begitu? Karena aku ngiranya nggak bakal ada cowok yang kayak orang Arab gitu loh kak. Jadi kayaknya gue nggak nemuin cowok yang kayak dia deh, tapi gue mau coba yang lain nih, gimana nih. Pasti kan setiap bentuk berbeda, orang kan pasti berbeda juga kan bentuknya kan. Ternyata lebih gede. Lebih gede dan lebih gelap banget, hitam banget kok. Gelap? Iya, hitam banget. Wah pas dibuka, wah kataku, ini kalau lampu mati kak, aku beneran gak bisa ngelihat. Gelap banget. Nah, tapi orangnya gimana? Romantis, baik atau gimana? Maksudnya pada saat kamu melakukannya? Kalau untuk hari pertama dia romantis, dia gimana ya, hyper juga. Dia kayaknya tuh nggak ngelakuin tuh sekali deh kak, nggak cuma sama aku doang. Karena emang dari cara dia main tuh kayak, wah gacor banget kak. Pemain gitu ya? Pemain. Dia kayak bener-bener lelahnya tuh dilampiaskan. Temponya lambat, apa temponya cepat atau temponya gimana? Permainannya? Cepet banget sih kak, parah kak. Wah cepet banget. Wah, tapi kamu menikmati? Menikmati tapi sambil sakit kak. Tapi saya nikmatin gitu loh. Saya nangis kak, tapi dia kayak maaf sayang kata dia gitu ya, maaf ya sayang kata dia gitu. Manggilnya sayang. Iya, pas udah dia rebahan, saya pun rebahan. Itu kan sama-sama istirahat dulu kan. Dia juga capek, mungkin terlalu kencang dan aku pun sakit gitu kan. Aku rebahan, pas aku rebahan justru aku malah pengen lagi. Setelah 5 menit aku kayak aku mau lagi. Sakit tapi nagih. Sama-sama istirahat tuh Kak, 5 menit ada tuh aku istirahat 5 menit buat ngerehatin rasa sakit aku. Terus aku minta lagi. Aku bilang kayak aku mau lagi. Apa yang berbeda dari yang Arab itu? Selain bentuk itunya? Dari cara dia nge-treat aku juga baik, dari dia cara bermain juga sangat memuaskan buat aku. Bener-bener hyper aku tuh semua terlaksanakan sama dia. Dan dia pun lagi lelah pun mau loh kayak aku mau lagi, dan dia pun mau lagi bermain dengan aku. Dan itu aku posisinya aku nggak mau di atas, selalu di bawah. Karena aku mau dia yang aktif gitu loh. Karena gimana ya Kak, mukanya itu waktu dia lagi menikmati tuh enak banget. Mukanya pas dia lagi keluarnya? Pas
lagi bermain sama pas dia keluar. Itu bener-bener selalu ada di pikiran aku kayak, wah muka lu tuh enak banget tadi, kayaknya gue mau lagi deh gitu loh. Oh, jadi ekspresinya, wajahnya. Karena emang mukanya seenak itu dan aku pun menikmati dia melakukannya lagi. Selesai, sampai capek banget Kak. Pas udah selesai, saya benar-benar capek, paginya saya nggak bisa jalan, berdarah Kak. Benar-benar di kasur tuh berdarah. Karena lecet mungkin luka juga nggak ngerti gitu kan. Dan lagi-lagi aku sama dia tuh nggak menggunakan pengaman apapun. Gimana ya aku mau ngomong ya, kamu kan aku udah bilang nih kamu harus berobat gitu kan, terus suami kamu juga harus diomongin gitu loh. Sekarang oke lah, kamu bilang katanya demi karena anak gitu, jadi kamu bertahan. Tapi kan kalau kayak gitu, apa kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, nanti badannya habis. Istilahnya kalau cowok-cowok mah ya, menikmati kamu dia pasti untung gitu kan, nggak ada ruginya buat dia. Tapi ini kan kita balik lagi sebagai diri kamu yang kamu masih punya masa depan, masih muda, nanti amit-amit ya jangan sampai gitu ya kamu kena penyakit, apalagi kamu nggak pakai pengaman. Jadi guys, disclaimer ini pengalaman cukup Naura aja yang mengalami, jangan sampai kita seperti itu. Istilahnya intinya jadi cewek itu jangan sampai bisa dipakai banyak orang gitu kan. Karena apa? Itu akan merugikan diri kita. Cuman kan dalam kasusnya Naura ini, dia kan memang memang yang aku bilang tadi, kamu ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang mungkin beda dengan yang lainnya, jadi harus diobatin gitu loh. Sakit lah itu, dalam artinya kamu tuh lagi nggak normal, lagi sakit dan harus diobatin. Kalau sayangnya aku bukan dokter, pengen bisa ngobatin kamu. Gitu. Saran Coba aku buat yang lain, pesan moralnya untuk para diare. buat yang semuanya jangan kayak aku ya, soalnya pasti kalian akan rugi nantinya. Bener seperti yang Kari bilang, aku ini sakit dan lagi-lagi pikiran aku pun terkalahkan dengan rasa keinginan aku yang sehingga membuat aku tuh menjadi seseorang yang kayak gini. Untuk siapapun kalian, di saat lagi fase-fase yang seperti aku, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, tahan. Jangan sampai kayak aku ya. Karena itu akan berdampak buruk bener untuk kedepannya. Dan aku pun juga gak mau kayak gini kok. Gak ada yang mau kayak gini. Tapi emang mungkin berat banget buat aku buat nggak ngelakuin itu, aku berat buat ngelawan. Makanya lagi dan lagi aku pun terkalahkan dengan isi pikiran aku. Itu aja sih Kak, saran buat semuanya. Semoga kamu bisa dengan lebih baik lagi. Nanti datang ke sini, Kak aku udah sembuh gitu loh. Ya kan, Kak aku udah lebih baik nih, aku udah bisa melawan keinginan aku. Kamu bisa gitu loh. Harus niat kan? Iya betul, bener sih Bu. Bener sih Kak, lagi-lagi semua harus niat dan harus bisa melawan apa yang seharusnya enggak buat diri aku. Iya, jadi kalau ada orang baru kena, tahan. Jangan sampai ada tukang ini, tukang itu. Nanti ada tukang cilok, ada tukang bakso, jangan, tahan gitu kan. Iya sih bener. Nanti mereka yang menang banyak. Iya bener sih. Iya, jadi intinya pokoknya stay healthy ya, maksudnya sehat jiwa, raga, mental, fisik gitu. Iya. Dan aku percaya kamu bisa, itu hanya karena suges aja gitu. Sebenarnya kamu intinya sebenarnya kesepian. Iya. Jadi sebenarnya kamu nggak sakit-sakit banget, cuma karena kesepian akhirnya kamu melampiaskan itu. Dan semoga kamu sama suami kamu itu ada jalan keluarnya daripada kayak gini-gini terus. Kamu mendingan ngomong, ini gimana nih kita kelanjutannya, kok kamu kayak cuek gitu loh. Iya enggak gitu kan. Aku mau coba juga gimana Kak, tapi aku berusaha buat coba lagi dan lagi, aku pun kayak nyerah gitu, kayak tanggapan lo masih sama aja, nggak usah. Iya, karena kamu menutup diri gitu kan, padahal itu kan cuma pemikiran kamu aja gitu. Cobalah. Kalau nggak suaminya undang aku podcast di sini, aku datangin, maksudnya kok bisa gitu punya istri cantik ya kan, punya istri yang hot, yang sukanya kayak gitu, kenapa nggak sama suaminya aja dilayani, dipenuhi gitu kan. Ya nanti kalau suaminya ketemu ya, salam dari Kak Arey, diundang ke podcast.
untuk menyembuhkan kamu, ya kan? Iya. Oke, semoga kamu bisa bertekad bulat untuk bisa melawan hal-hal yang bisa menjerumuskan kamu. Jangan ditiru ya guys. Sekali lagi ini cukup pengalamannya Naura, karena Naura kita tahu sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita doakan ya semuanya. Thank you Naura. Iya Kak.